Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, jumpa lagi dalam acara Lensa Fata Guntur Payung. Kita bersyukur karena Tuhan masih menjaga dan memelihara kita, menuntun kita melewati malam tidur dan tibakan di hari yang baru, seperti Tuhan menuntun Israel keluar dari Mesir, melewati padang gurun dan tiba di tanah Kanaan, tanah yang berkelimpahan berkat Tuhan. Maka hari ini ketika kita menerima berkat Tuhan melalui nafas hidup dan kita akan menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, mari kita meminta pertolongan Tuhan melandasi hidup ini dalam tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Menjalani seluruh aktivitas kehidupan di hari ini, kita akan melandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bersyukur karena Tuhan telah tibakan kami di hari yang baru, menikmati kehidupan yang adalah milik Tuhan. Menjalani seluruh kehidupan kami di sepanjang hari yang akan kami jalani ya Tuhan. Mohon kasih sayang dan lindungan bagi kami, bahkan teguhkan iman kami lewat firman yang akan kami baca dan dengar saat ini. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan hidup kami, dalam kasih bimbingan Roh Kudus untuk membimbing kami, sehingga firman ini boleh menjadi rema, bahkan juga penuntun dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berada di tengah-tengah lingkungan GPB Jembatan Fata Guntur Payung, tepatnya berada di ruang konsistori atau ruang majelis yang biasa kita gunakan untuk pertemuan-pertemuan pelayanan. Pagi ini firman Tuhan akan dilayankan bagi kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, atau terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pada pasal yang ke-59 ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Yesaya 59 ayat 9 hingga 15. Namun kita akan melihat pada ayat yang ke-15 yang akan saya bacakan bagi kita semua. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, tema kita adalah Tuhan melihatnya. Tuhan melihat dengan apa Bapak Ibu? Tuhan melihatnya. Tuhan melihat dengan apa? Tuhan melihat dengan matanya. Amsal pada pasal yang ke-15 ayat yang ketiga mengatakan Bapak Ibu bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mata Tuhan ada di segala tempat itu berarti bahwa Tuhan bukan saja melihat, tapi Tuhan juga tahu apa yang diperbuat, apa yang dilakukan oleh manusia dalam dunia ini, termasuk Bapak Ibu dan saya yang ada di pagi hari ini. Tuhan tahu dan melihat gerak-gerik Bapak Ibu dan saya. Tuhan tahu setiap tindak tanduk kehidupan saudara dan saya. Bahkan Tuhan tahu aktivitas kita yang kita jalani di sepanjang hidup, ataupun juga yang akan kita jalani di sepanjang hari ini. Di saat saudara duduk, di saat saudara makan, di saat saudara sedang berbicara, di saat saudara sedang tidur, bahkan di saat saudara punya niat-niat yang tidak baik, saudara punya rencana-rencana yang tidak baik, saudara punya niat-niat jahat bagi orang lain dari dalam diri dan hidup saudara. Saudara punya rencana untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Saudara punya rencana untuk melakukan korupsi ataupun juga mencuri di tempat pekerjaan saudara. Tuhan tahu semua itu. Kenapa Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih? Karena mata Tuhan melihat semua itu, dan tidak ada satu pun dari sisi kehidupan saudara dan saya itu tertutup ataupun juga tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun dari sisi kehidupan kita yang tertutup di hadapan Tuhan.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kitab Yesaya berpasal yang ke-59 ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kembali mengingatkan saudara dan saya, bahwa setiap langkah hidup ini, setiap aktivitas perjalanan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, apapun yang saudara dan saya lakukan dalam hidup ini, ataupun juga akan lakukan sepanjang hari ini, apapun rencana-rencana yang kita lakukan dalam hidup ini, ataupun juga rencana-rencana yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini, itu pun Tuhan melihat, Tuhan tahu, semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Itu berarti Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, segala yang baik ataupun yang tidak baik, entah yang kita rencanakan ataupun juga yang mungkin tidak kita rencanakan dari dalam diri dan hidup kita, semua itu Tuhan lihat, termasuk perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, termasuk perbuatan dosa yang dilakukan oleh Bapak, Ibu, dan saya, termasuk perbuatan dosa yang dilakukan oleh Israel, seperti dalam bacaan firman Tuhan di pagi ini. Dikatakan demikian Bapak, Ibu, mencemarkan tangan kita dengan kejahatan pada ayat yang ketiga. Yang kedua, mencemarkan mulut kita dengan mengucapkan kata dusta. Yang ketiga, merancangkan segala yang tidak baik. Ketiga hal ini dikatakan sebagai dosa yang menghambat kasih Allah dalam kehidupan manusia. Apa yang dilakukan Bapak, Ibu menjadi penghambat bagi Israel untuk menikmati kasih Tuhan dalam hidup mereka. Bukan saja Israel, tapi juga bagi Bapak, Ibu, dan saya. Di tengah-tengah perjalanan hidup, ketika kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka itu menjadi penghambat bagi kita untuk menikmati kasih Allah. Mencemarkan tangan kita dengan kejahatan. Bisa saja mungkin kita memukul orang lain. Mungkin saja tangan kita mencuri sesuatu yang bukan milik kita. Mungkin saja tangan kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Mencemarkan mulut kita dengan mengucapkan kata dusta. Bisa saja kita menceritakan orang lain, memfitnah orang lain, dan menyakiti mereka. Menceritakan, memfitnah, menghilangkan damai sejahtera dalam hidup orang lain, merancang segala yang tidak baik. Mungkin kita punya niat-niat, oh saya pingin mencelakakan orang ini, saya pingin mencuri, saya pingin korupsi, saya pingin memiliki ini, tetapi caranya tidak baik. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan sebagai penghambat karena dosa. Apa yang dilakukan Bapak, Ibu, semua itu menjadi penghambat bagi kita untuk menerima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dosa adalah penghambat bagi manusia untuk menikmati kasih Tuhan dalam hidupnya. Dosa adalah penghambat bagi manusia untuk menikmati damai sejahtera Tuhan dalam hidupnya. Dosa adalah penghambat bagi manusia untuk menikmati sukacita Tuhan dalam hidup manusia. Dosa adalah penghambat bagi manusia untuk datang pada Tuhan, untuk jujur dan terbuka pada Tuhan. Dosa adalah penghambat bagi manusia untuk menikmati kemurahan dan berkat Tuhan. Dosa adalah penghambat bagi kita untuk ada dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan. Pada ayat yang kedua dikatakan yang menjadi pemisah antara manusia dan Tuhan adalah segala kejahatan dan dosa yang dilakukan. Yang menjadi pemisah antara Bapak, Ibu, dan saya adalah dosa. Yang menjadi pemisah antara hubungan kita dengan Tuhan adalah dosa. Karena saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kalau manusia sudah jauh dari Tuhan, kalau Bapak, Ibu, dan saya sudah jauh dari Tuhan, akibatnya adalah hidup kita akan susah. Kalau Bapak, Ibu, dan saya sudah jauh dari Tuhan, maka hidup kita pun
tidak punya tujuan atau arah yang jelas. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu Israel lakukan? Apa yang perlu manusia lakukan? Apa yang perlu Bapak, Ibu, dan saya lakukan untuk mendapatkan kasih Allah kembali dalam hidup ini? Yang perlu Bapak, Ibu, dan saya lakukan, atau siapapun itu, yang perlu kita lakukan adalah menyadari akan kekeliruan dan dosa yang telah kita lakukan dan kembali pada Tuhan. Menyadari. Banyak orang tidak menyadari kesalahan, pelanggaran yang telah dilakukan. Karena itu firman Tuhan mengatakan, mengajarkan kepada kita, mari kita menyadari akan kekeliruan dan dosa yang telah kita lakukan dan kembali kepada Tuhan. Datang pada Tuhan, mengaku pada Tuhan, maka akan ada pemulihan. Datang pada Tuhan, mengaku pada Tuhan, maka akan ada pemulihan. Amsal 28 ayat 13 mengatakan, orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Orang yang mengakui dan meninggalkan pelanggarannya akan disayangi. Bahkan Yesaya 44 ayat 22 mengatakan, aku telah menghapus segala dosa. Aku telah menghapus segala dosamu. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya bahwa apapun yang saudara dan saya lakukan dalam hidup ini, Tuhan melihat dan Tuhan tahu semua itu. Apapun segala rencana yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini, Bapak, Ibu, Tuhan melihat dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu semuanya. Karena itu Bapak, Ibuku, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita hidup dengan tulus, hidup dengan jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, dan jangan melakukan kesalahan, pelanggaran, dan dosa lagi. Karena itu akan menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan juga mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya bahwa Tuhan selalu mengasihi dan mengampuni setiap kita yang mau mengaku dengan jujur dan terbuka tentang pelanggaran dan dosa yang kita lakukan kepada Tuhan. Ketika kita terbuka dan jujur akan setiap kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan kepada Tuhan, maka di situ ada pemulihan. Di situ ada kasih Tuhan yang kita terima. Di situ ada berkat Tuhan yang kita terima. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari jalani hidup ini dengan sukacita dalam damai Tuhan. Mari menyenangkan hati Tuhan melalui perilaku hidup kita yang benar di hadapannya. Ingat, Tuhan selalu melihat. Amin.